Poin yang ke-18 ini masalah ketika membaca doa istiftah berikut ini. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan kathiran. Segala puji hanya Allah, puji-pujian yang banyak. Kemudian tayyiban, yang baik. Mubarakan fi, yang penuh dengan berkah padanya. Doa ini dibaca oleh seorang laki-laki pada doa istiftah di dalam sholatnya. Maka tak kala Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapa di antara kamu yang mengucapkan kalimat itu tadi? Maka orang-orang saling pandang satu sama yang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu yang mengucapkannya? Sesungguhnya dia tidak mengucapkan hal yang buruk. Maka seorang laki-laki menjawab, saya datang dengan nafas terengah-engah karena terburu-buru. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, laqad ra'aitu thnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku melihat 12 malaikat saling berlomba menuju doa tersebut. Masing-masing mereka ingin mengangkatnya ke hadapan Allah. Dari poin nomor 18 ini kita ambil pelajaran. Yang pertama tentunya ini salah satu dari ragam doa iftitah. Ini lebih pendek lagi ya. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan doa ini berisi 3 potongan juga. Ya, Alhamdulillahi hamdan kathiran. Ini potongan pertama, segala puji bagi Allah yang banyak. Ya. Berarti memang kita dianjurkan memuji Allah yang banyak. Kemudian tayyiban, yang baik, sempurna, ya. Karena kita tidak tahu puji-pujian Allah yang paling baik yang mana, maka kita mengucapkan tayyiban sudah mewakili. Kemudian yang ketiga mubarakan fi, penuh dengan berkah. Mana penuh dengan berkah? Maksudnya adalah ya penuh dengan kecukupan, ya. Artinya puji-pujian seperti ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama tentu tentang masalah kedudukan doa iftitah ini ya. Dan ini salah satu doa istiftah yang bisa dibaca. Pelajaran yang kedua, bahwasanya hadits ini perlu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Sahabat Nabi yang membaca ini, dia sedang membacanya, garis bawah ini ya, di masa hidupnya Nabi. Karena ada orang yang memegang hadits ini, lalu mengatakan, dan kita bisa lihat footnote di bawah nomor 130 ya. Jadi memang ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada orang yang mengatakan ini buktinya boleh orang berbuat bid'ah, boleh orang buat yang tidak ada di masa Nabi. Kenapa? Karena orang ini membaca doa yang Nabi tidak ajarkan. Dia lupa kalau ini terjadi di masa hidupnya Nabi. Artinya kalau benar Nabi dukung, kalau salah Nabi luruskan. Dan waktu itu proses wahyu masih turun. Masih terus ada wahyu. Al-Quran belum sempurna. Ya masih dalam proses turun. Dan hadis-hadis Nabi masih disampaikan. Waktu sebelum Nabi SAW meninggal. Terakhir sekali. Turun surah Al-Ma'idah ayat 3. Potongannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Nah di saat itu baru sempurna agama Islam. Itu di haji wadaknya Nabi. Gitu kan. Di haji perpisahannya Nabi. Jadi perlu digarisbawahi, doa ini sahabat ini baca di masa hidupnya Nabi. Nabi kalau benar Nabi dukung, kalau salah Nabi tinggal luruskan. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, agama Islam sudah sempurna, nggak boleh lagi kita ngarang-ngarang. Nggak boleh lagi kita buat-buat. Bisa difahami ya, ini pesan penting karena saya sering dengar hadis ini dijadikan sebagai alasan, hujjah. Ya. Oh ini tuh buktinya sahabat itu ada yang buat kok. Itu dia hidup di masa Nabi. Dan wahyu masih proses turun gitu ya. Beda dengan sekarang dalam kondisi sudah sempurna. Kalau sekarang kita nambah-nambah, maka bisa dibayangkan di sini aja ada yang hadir di taklim kita. Misalnya berapa ratus orang yang datang contohnya, semuanya berpikir boleh nambah. Misal saya mau nambah, ibu-ibu juga nambah masing-masing. Bagaimana warnanya Islam itu? Pasti sangat warna-warni kan? Karena masing-masing akan jalan sesuai bagi dia yang baik. Dan bisa saja bentrok, bisa saya anggap baik, ibu belum tentu anggap baik, kan gitu. Atau ibu anggap baik, bagi saya mungkin tidak baik, bisa cekcok. Ya, makanya tidak boleh nambah-nambah.
Kita punya standarisasi agama gitu ya. Makanya biasa kalau di perusahaan itu SOP-nya. Standar operasionalnya ada. Ya, tidak boleh kita keluar dari standar tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan. Ini pelajaran kedua yang bagi saya penting untuk disampaikan, yaitu hadits ini disebutkan oleh sahabat memang Nabi belum ajarkan doa ini, tapi karena di masa wahyu masih turun, Nabi masih hidup, Nabi tinggal dukung kalau benar atau Nabi tinggal luruskan kalau salah. Tapi setelah Nabi meninggal sudah nggak ada lagi, gitu kan? Nah, seperti itulah. Makanya di sini Nabi sempat tanya, siapa tadi yang baca doa itu? Rupanya sahabat ini yang baca ini pun khawatir, salah kali ini gitu ya. Makanya orang saling melihat dikatakan dalam riwayat ini, tapi tidak ada yang ngaku. Nabi langsung mengatakan lagi, ya, siapa yang baca tadi dan tidak ada keburukan yang dia kerjakan. Maksudnya itu tidak salah. Maka datanglah orang ini terengah-engah lalu mengatakan saya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan tadi ya, ada 12 malaikat yang saya lihat sedang ya mereka berlumba-lumba untuk menyampaikan ini kepada Allah. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bolehnya seseorang menanyakan atau menanyakan sesuatu kalau ada orang yang kerjakan, misalnya anggota keluarga, dia kerjakan satu perbuatan, kita boleh tanya, siapa yang buat ini, siapa yang masak ini, siapa yang ini dan itu boleh saja. Terutama kalau itu masih di ranah kita, ya, di ranah kita. Kalau ranah orang lain tidak usah, gitu kan. Misalnya contoh tetangga sebelah tanam pohon jambu depan rumahnya, nggak usah kita tanya kenapa dia tanam pohon jambu. Itu terlalu masuk ke ranah orang lain, tidak perlu. Dia mau pasang jambu, kecuali mengganggu kita beda. Atau dia masuk ke fasilitas umum, ya. Tapi kalau orang sendiri biarkan saja. Dia mau cat rumahnya warna biru, warna coklat, itu terserah dia. Dia mau beli mobil merek apa, mau pakai baju apa, terserah. Kecuali ada hal yang berhubungan dengan masalah, ada kaitan sama kita. Contoh dia melakukan pelanggaran agama. Contoh. Dan kita tahu ini, misalnya dia terbuka auratnya. Dan kita tahu, maka kita wajib. Karena kalau tidak nanti kita ditanya sama Allah hari kiamat. Bagaimana bisa kau tahu orang melakukan kesalahan lalu kamu tidak tegur. Nah gitu ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Allahu a'lam. Baik, ini juga poin penting. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat mencatat amal-amal dan